Salam Nusantara, Rahayu untuk Kisanak semua. Berjumpa lagi dengan Herlando di Sasana Sastra ya. Channel yang secara khusus membahas sejarah dan budaya Nusantara. Hari ini Kisanak semua kita akan membahas tentang budaya membaca ya. Yang tentunya ini nanti akan kita koneksikan dengan sejarah-sejarah di masa lalu ya. Seperti biasa, sebelum dimulai siapkan kopinya, bakar rokoknya, kita belajar bareng-bareng. Seperti yang kita ketahui bahwa ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa buku itu adalah jendela dunia gitu. Nah, dari sini jelas bahwa ketika seseorang menumbuhkan minat baca di dalam dirinya, dipastikan orang tersebut akan memiliki pengetahuan, ya, akan menambah informasi, ya, ilmu dan pengetahuan apapun di dalam dirinya. Dan buku ini tidak terfokus pada satu hal gitu, berbagai macam, ya. Bisa jadi dengan membaca buku komik gitu kan, kita mungkin bisa menemukan sesuatu yang baru atau pemahaman-pemahaman baru ya, pembelajaran baru di dalam komik itu. Dan pastinya di dalam buku komik ketika seseorang itu ingin menumbuhkan minat baca kepada seorang anak dengan media gambar itu, seseorang pasti akan suka gitu ya. Berbagai hal yang bisa kita baca ya, entah itu bidang sejarah, ekonomi, ya, fisika, atau pengetahuan umum lainnya. Sekali lagi tidak terfokus pada satu hal. Dan kemudian dengan tumbuhnya minat baca yang baik, ya, bisa dipastikan seseorang, minimal seseorang ya, pasti memiliki ilmu pengetahuan yang baik. Ketika sebuah buku itu dicerna secara baik, dia pasti akan memiliki pengetahuan yang baik pula gitu ya. Nah, saat ini pada milenium ini minat membaca memang sedang dikembangkan oleh masyarakat kita gitu ya. Mungkin kita mengetahui ada seseorang yang menjadi duta buku ya, seperti contoh Najwa Shihab itu adalah duta buku yang ingin istilahnya mengembangkan minat baca kepada masyarakat Indonesia ya. Dan tentunya kalau kita melihat dari sisi sejarah di sana semua ya, sesungguhnya minat baca itu, literasi membaca itu tidak hanya pada saat ini saja ya, tetapi sudah dilakukan oleh leluhur kita di masa lalu, ketika era-era kerajaan ya. Kita ambil contoh saja yang paling terdekat ya, adalah Empu Prapanca di era Majapahit yang membukukan kegiatan atau silsilah, dan kemudian di sana berisi juga aktivitas dari Sang Prabu Hayam Wuruk, kejadian-kejadian penting pada era Majapahit, kemudian itu dibukukan ya. Dan dibukukan itu pastinya pada saat itu juga tidak hanya untuk kita di masa sekarang ya, tapi buku itu pun, sastra itu pun akhirnya juga dibaca oleh orang-orang pada era tersebut gitu. Nah, kita pada saat ini tinggal menemukannya, sebuah teks yang berwujud rontal yang kemudian dibukukan ya. Nah, ini adalah sebuah bukti bahwa leluhur kita di masa lalu pun juga sudah membuat karya-karya yang
memang untuk menumbuhkan minat baca dan pengetahuan kepada masyarakat luas, ya. Kemudian ada lagi tidak hanya di Rontal, ya. Mungkin kita melihat ditemukannya banyak prasasti-prasasti, ya. Di sana pun ditulis kejadian-kejadian penting yang terjadi pada saat itu dan dibukukan pada sebuah batu, ya. Jadi memang walaupun itu nanti kita yang menemukan gitu kan, pada saat ini ditemukan misalkan oh ini di batu prasasti dari era Singasari, dari era Majapahit misalkan kayak gitu. Nah, ini adalah sebuah bukti bahwa leluhur kita pun sebenarnya sudah menumbuhkan budaya membaca itu kepada masyarakat, ya. Bahkan mungkin ya kalau boleh saya bandingkan dengan zaman sekarang gitu ya. Kalau sekarang kita tadi bahas tentang komik gitu ya, buku yang ada gambarnya gitu ya. Kemudian ada teksnya gitu ya, menceritakan tentang sesuatu ya. Saya bisa istilahnya apa ya, membandingkan ya bahwa leluhur kita pun dulu juga membuat komik gitu kan. Ini bahasan sederhana aja ya, bahwa komiknya para leluhur kita dulu itu tertuang di dalam relief-relief candi ya, seperti relief yang ada di Candi Jago di Malang ya, atau mungkin relief yang ada di Candi Borobudur ya. Mungkin kalau zaman sekarang itu komik gitu ya. Tapi yang jelas ketertarikan itu ya kan, ketertarikan untuk meningkatkan budaya baca, para leluhur kita itu sudah memberikan variasi-variasi ya, variasi untuk membacanya gitu. Ada yang dari batu, ada yang dari rontal, ada yang dari kulit kertas, kulit kayu gitu ya. Nah, ini memang untuk menumbuhkan budaya membaca pada saat itu, di era-era itu gitu ya. Nah, saya enggak tahu kita seperti halnya relief tadi kita contohkan bahwa mungkin ya kan pada saat ini bisa kita berikan apa ya namanya, sebuah pengertian bahwa relief itu sama halnya kayak komik ya, cuman dia tidak ada teks-teks yang di atasnya itu ya gitu. Dia cuma ada alur sebuah cerita seperti itu. Jadi akhirnya ketika pada saat ini ya anak semua, pada saat ini kita menumbuhkan budaya membaca kepada anak-anak gitu ya, atau kepada masyarakat luas, dan ini sebetulnya sudah dilaksanakan oleh leluhur kita pada masa lalu. Akhirnya karena mungkin gitu ya, karena tertutupnya sejarah atau terbeloknya sejarah, akhirnya itu pun atau juga mungkin kurang ada penelitian lebih lanjut gitu ya, akhirnya identitas sejarah yang ada di masa lalu itu sepertinya tertutup gitu ya. Tapi hari ini kita akan menggali itu ya kan, di sana semua kita akan menggali bahwa pada masa sekarang yang dinamakan dengan budaya membaca itu memang sudah pernah dilakukan oleh leluhur kita ya. Di sana bisa lihat sendiri melalui media literasi ya, selain buku bisa, kalau sekarang sudah sangat berkembang gitu ya, YouTube, dari Google dan lain sebagainya. Di sana bisa melihat bahwa literasi dari leluhur kita itu pun bervariasi ya, mulai dari batu, kemudian relief candi ya, di sebuah bangunan, kemudian ada yang dari kulit kayu ya. Nah, semua itu dituliskan di sana, ataupun mungkin di rontal gitu ya, yang tujuannya ya, pastinya tujuannya adalah memberikan informasi kepada masyarakat yang hidup pada saat itu gitu, di sana semua ya. Jadi di sini budaya membaca itu
sebenarnya kalau kita mau merefleksikan diri kita ke masa lalu gitu ya, itu sebenarnya adalah warisan daripada leluhur-leluhur kita. Dan itu pun juga tidak terlepas dari sejarah dunia ya. Sejarah dunia di masa lalu banyak sekali juga tokoh-tokoh dunia yang membukukan kejadian-kejadian penting, dan pastinya itu tidak hanya untuk kita tapi juga dibaca oleh orang-orang di masa itu juga. Demikian kisah semua, bahwa bahasan mengenai budaya membaca yang kita sinkronkan dengan sudut pandang sejarah. Demikian kurang lebihnya, saya mohon maaf. Akhir kata, salam Nusantara, Rahayu.